hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah sama-sama membahas bahwasannya setan itu tidak akan pernah tenang, selalu menggoda kita selaku umat beriman, khususnya saat kita sedang mengerjakan sholat. Maka ketika azan dikumandangkan itu setan kabur, lari terberit-berit hingga meninggalkan anginnya ya, sehingga terketut. Ketika selesai dikumandangkan azan itu setan balik lagi untuk menggoda manusia. Lalu dikumandangkan iqomat atau kalau kita nyebutnya qomat, itu setan lari lagi. Selesai qomat itu setan datang lagi. Ya. Ngapain itu setan datang kepada kita saat kita sedang sholat untuk menggoda kita? Di antara godaannya itu adalah memasukkan rasa was-was dalam diri kita. Makanya banyak orang lagi sholat itu was-was, bimbang dalam hatinya. Kadang-kadang kita lagi sholat bimbang, bingung. Ini kita sholat 2 apa 3 rakaat ya? Kita sholat 3 apa udah 4 rakaat ya? Nah, itu adalah tipu daya setan agar sholat kita tidak khusyuk. Bahkan hingga sesuatu yang kita lupa di luar sholat, ketika lagi sholat itu jadi ingat. Ya, benar gitu ya. Nah, naruh kunci, kita lupa naruh pisau, lagi masak nih, kita sholat dah. Ingat, oh iya tuh pisau tadi gue taruh di situ tuh gitu. Nah, iya tuh kunci tadi gue taruh di sono gitu. Nah, ingatnya ketika lagi sholat. Nah, itu siapa di antara yang menggoda kita itu? Yaitu adalah setan. Maka siang hari ini kita akan melanjutkan masih berkenaan dengan sholat. Tapi yang kita bahas siang hari ini adalah sholat sunnah rawatib. Kira-kira kalau secara definisinya sholat sunnah rawatib itu apa? Apa? Beda memutlak. Iya. Kira-kira sholat sunnah rawatib itu apa? Kita sering dengar istilah sholat sunnah rawatib. Apa tuh sholat sunnah rawatib? Nah, diem semua ya. Kayaknya sih kalau jamaah Majelis Nur Rahmah diemnya itu ya diem tawadu ya. Iya, nggak mau sombong aja ini semua gitu ya. Padahal sih tahu ya. Lalu dulu kita di sekolah kali kita takut salah, takut diomelin kali, wajar. Nah, di majelis taklim siapa yang mau ngomelin? Salah juga nggak apa-apa gitu ya. Baik, sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Adapun pelaksanaannya bisa sebelum sholat wajib yang kita kenal dengan istilah qobliyah, atau sholat sunnah setelah sholat wajibnya yang kita kenal dengan istilah ba'diyah. Ya, jadi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu atau sholat wajib. Nah, sekarang tujuannya apa? Disunnahkan daripada sholat sunnah rawatib, tentunya ini ada maksud dan tujuannya. Di antaranya yang menjadi tujuannya adalah agar sholat wajib yang kita kerjakan itu menjadi sempurna. Kan tadi ketika kita akan menunaikan sholat wajib, itu setan datang gangguin kita. Berusaha merusak sholat wajib kita. Maka kadang-kadang timbul was-was dalam hati kita, timbul perasaan tidak khusyuk dalam hati kita. Nah, itu mengurangi kadar pahalanya. Maka saat kita sholat, itu pahalanya satu dengan yang lain beda-beda. Ya. Tadi kita sebelum datang ke sini sholat apa tuh? Zuhur. Nah, Bu Ustazah Warsi sholat di rumahnya. Orang tua saya, Ibu Farida sholat di rumahnya. Bu Ajimar sholat di rumahnya. Sama-sama sholat zuhur, tapi pahalanya itu beda-beda. Ada orang yang dicatat pahalanya cuma setengah,
Ada orang yang dicatat pahalanya cuma 1/6, 1/7, 1/8, ada yang catat 1/10. Nah, itu apa yang membedakan besar pahala satu dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, kalau saya tanya nih, kalau saya boleh tanya, gitu, ada nggak di antara jamaah Majelis Taklim Nur Rahmah ini yang sholat zuhur tadi tuh khusyuk 100%? Ada apa kagak? Hah? Saya mau kasih hadiah kalau ada. Ya. Ada apa kagak? Nah, roman-romannya sih, ya, roman-roman ya gitu. Ya. Nah, belum ya, kita masih jauh dari kata khusyuk dalam sholat. Karena kita lagi sholat, pikiran kita kadang-kadang ke dapur, pikiran kita kadang-kadang ke urusan rumah tangga. Kadang-kadang juga kita mikir ntar ngaji di Majelis Taklim Nur Rahmah pakai seragam yang mana nih ya, gitu ya. Apalagi ibu-ibu ya, seragamnya banyak. Ya, saya datang aja udah dibagiin plastik tuh atau. Ya, kan gitu. Nah, itu kerjaannya setan. Maka apa? Karena setan selalu menggoda kita dalam sholat kita, ini yang menjadikan sholat kita itu kurang sempurna, kurang pahalanya, gitu. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatul maktubah. Sesungguhnya amalan yang nanti pertama kali akan dihitung di hari kiamat itu adalah sholat wajib. Fa'in atamaha, kalau sholat wajibnya itu sempurna. Wa illa, kecuali kalau sholat wajibnya dikerjakannya tidak dengan sempurna, tidak dengan khusyuk, apa? Qila unzuru hallahu min tatawwi'in. Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikat, lihat daripada sholat-sholat hambaku ada enggak sholat sunnahnya. Ya. Nah, jadi kalau sholat wajib kurang sempurna, ada bolong-bolongannya, Allah perintahkan kepada malaikat untuk ngelihat daripada sholat sunnahnya, gitu. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fariidatu min tatawwu'ihi. Kalau seandainya ada daripada sholat sunnahnya, maka sholat sunnahnya itu menjadi penyempurna sholat wajibnya. Jadi tujuan disunahkan, disyariatkannya sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ya, di antara itu hikmahnya apa? Yaitu kita menjadikan sholat fardu kita, sholat wajib kita menjadi lebih sempurna. Ya. Maka kita harus ngerjain sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ya. Karena kita tadi tahu bahwa sholat wajib kita tidak semuanya khusyuk, otomatis banyak kekurangannya. Nah, maka untuk menyempurnakannya kita disunahkan untuk mengerjakan qobliyah dan ba'diyah sebagai penyempurna sholat wajib kita. Gitu. Apa saja yang menjadi keutamaan daripada sholat sunnah rawatib ini? Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin isnatai asyrata raq'atan tatawu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang dia sholat mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Berapa rakaat? Isnatai asyrata raq'atan, 12 rakaat. Jadi kalau kita ditanya sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu berapa rakaat? Berdasarkan hadis ini adalah 12 rakaat. Nah, di sini dijelaskan ghairu faridatin, sholat rawatibnya selain daripada sholat yang wajib. Nah, udah jelas berarti sholat qobliyah dan ba'diyah. Keutamaannya apa? Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Maka kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga.
Kira-kira kalau Allah bangunin rumah di dalam surga buat kita, yang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah gitu, kira-kira kita pasti masuk surga apa kagak? Hah? Gimana tuh Pak? Allah bangunkan rumah untuk kita. Di dunianya umpama kita banyak sholat qobliyah ba'diyah. Kan kata Rasulullah akan dibangunkan rumah di dalam surga. Kira-kira kalau rumah dibangunin, kitanya ada apa kagak dalam surga? Nah, insya Allah ada. Rumahnya ada, masa kita kagak ada di dalamnya? Makanya insya Allah itu ada kita. Bukan cuman kita ada di dalam surga, rumah udah disiapin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga. Itu buat orang yang sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Tadi dikatakan 12 rakaat. 12 rakaat itu apa saja? Ya, catat nih yang bawa catatan ya. Nah, yang enggak bawa alat tulis boleh tulis di HP-nya ya. Kalau nggak ada juga ya ingetin dah. Ya, ingetin. Ya. Apa 12 rakaat yang memiliki keutamaan kalau kita kerjakan 12 rakaat sholat sunnah ini akan dibangunkan untuk kita rumah dalam surga. Kata Rasulullah apa? Arba'an qoblal zuhri. Ya. Arba'an qoblal zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi sunnah qobliyahnya itu 4 rakaat. Adapun pelaksanaannya bisa langsung 4 rakaat sekali salam nanti di akhir. Nah, jadi langsung 4 bisa begitu, atau bisa juga 2 rakaat salam kemudian dirikan lagi 2 rakaat salam. Kalau ditanya, Pak Ustadz ngerjain yang mana? Kalau saya lebih condong yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Kenapa? Nah, satunya biar nggak lupa, yang keduanya pahalanya banyakan. Kalau kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kan otomatis kita baca iftitahnya 2 kali. Kemudian tahiyatnya juga 2 kali. Ya kan? Kalau 4 rakaat langsung 4 rakaat, sekali salam, sekali doang. Begitu. Nah, makanya saya lebih condong 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Kita ulangin tadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat setelah sholat zuhur. Berapa jadinya? 6. Ya, ingetin 6. Gitu. Kemudian berapa lagi? 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, berapa jadinya? 8. Setelah maghrib ada sholat isya. Sunnahnya 2 rakaat setelah sholat isya. Berapa jadinya? 10. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berapa jadinya? 12. Nah, inilah kalau kita kerjain sholat ini, sholat sunnah ini, maka keutamaannya kita dibangunkan rumah di dalam surga. Muncul pertanyaan sama kita, Ustaz kok sholat sunnah asar qobliyah nggak ada? Kok sholat sunnah maghrib qobliyah nggak ada? Nah, maka kita jelasin di sini. Nah, kalau sholat sunnah rawatib itu hukumnya ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Apa bedanya kalau sholat sunnah muakkadah? Sholat yang nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah. Rasul sampai beliau meninggal dunia itu nggak pernah ninggalin sholat sunnah muakkadah, gitu ya. Dikerjain terus, bagaimanapun kondisinya, itu tetap Rasul tetap mengerjakan. Yang tadi kita sebutin 12 rakaat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang kedua, hukumnya ada juga sunnah ghairu muakkadah, sholat sunnah yang enggak terlalu kuat. Sunnah ghairu muakkadah itu Rasulullah kadang Rasul kerjakan, kadang Rasul enggak kerjain. Gitu. Nah, maka selebihnya sholat sunnah qobliyah
asar, sholat sunnah qobliyah maghrib, sholat sunnah qobliyah isya, itu semua masuk sholat sunnah yang hukumnya ghairu muakkadah. Kadang Rasul kerjakan, kadang Rasul tinggalkan. Nah, gitu ya. Selain daripada keutamaan tadi itu, dalam hadis yang lain dikatakan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang ngaku kaya, punya tanahnya berhektar-hektar. Ada orang ngaku kaya, punya kendaraannya banyak. Ada orang ngaku kaya, tabungannya banyak. Ya. Sebenarnya mereka itu semuanya kalah dengan orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat. Yang paling kaya itu orang yang mampu mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kenapa? 2 rakaatnya aja udah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia punya semua-muanya. Gitu. Nah, itu keutamaan orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, sholat sunnah fajar itu dalam bahasa lain adalah sholat sunnah subuh qobliyah. Ya. Nah, niatnya bisa sholli sunnatal fajri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Atau bisa juga dengan niat yang lain usolli sunnatas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, yang penting itu boleh pakai fajar, boleh pakai subuh. Yang diharuskan memasukkan kata-kata sunnahnya, usolli sunnah gitu ya. Nah, itu untuk membedakan antara yang wajib dengan sholat sunnah. Gitu. Itu keutamaan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Gitu. Qobliyah subuh. Gitu. Ada lagi keistimewaan yang lain, sholat sunnah asar. Walaupun tadi secara hukumnya adalah ghairu muakkadah, ya. Apa? Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Allah senantiasa merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Jadi entarnya asar. Nah, sebelum sholat wajibnya, sholat dulu 4 rakaat. Pelaksanaannya bisa langsung 4 rakaat 1 kali salam atau 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Nah, itu keutamaannya akan dapat rahmatnya Allah. Orang kalau udah dirahmati Allah, disayang Allah, namanya aja disayang. Rahmat itu kan sayang. Kalau udah disayang sama Allah, maka insya Allah terbebas dari api neraka. Gitu. Ya. Lalu di hadis yang lain juga dikatakan apa? Man shalla arba'a raka'atin qoblal asri harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maka Allah haramkan jasadnya, tubuhnya dari api neraka. Udah dikasih jaminan sama Allah. Gitu. Tinggal kitanya dah mau apa kagak, gitu. Semangat apa kagak nunainnya, gitu. Utamanya sudah luar biasa. Nah, ini kan bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. Gitu. Kalau Rasulullah yang menyampaikan, percaya apa kagak? Nah, harus percaya. Ketika Rasul yang menyampaikan enggak percaya, maka batal imannya. Bisa rusak imannya karena enggak percaya sama Rasul. Kan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Keutamaan yang lainnya adalah sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Di sini riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un ya'dilu sholatal lail bin sholatin nahar illa arba'an qabla zuhri." Tidak ada sholat sunnah, ya, tidak ada sholat sunnah di siang hari yang dapat menyamai daripada ibadah sholat malam kecuali sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Kita kerjain sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur itu seperti kita sholat sunnah malam hari atau qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, itu sama tuh. Ya. Kata Rasulullah di hadis yang lain, innaha sa'atun
tuftahu fiha abwabus sama. Fa uhibbu ayyas'adu li fiha amalun sholih. Ini rahasianya sholat zuhur ya. Azan berkumandang. Kata Rasulullah, innaha sa'atun tuftahu lahu fiha abwabus sama. Ketika azan berkumandang zuhur, itu adalah waktu di mana pintu-pintu langit Allah lagi buka. Ya, kita kalau minta doa itu disuruh cari waktu-waktu yang mustajab. Dalam riwayat yang lain dikatakan 3. Ketika sedang melaksanakan sholat wajib, ketika turun hujan, dan ketika sedang mau berperang. Itu waktu yang mustajab. Ada lagi waktu yang mustajab yang lain. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Nah, itu biasanya malam-malam tuh banyak waktu yang spesial. Waktu yang khusus untuk kita berdoa. Ternyata siang hari pun itu ada juga waktu di mana yang sangat mustajab. Kapan? Ketika dikumandangkan azan sholat zuhur. Kenapa? Karena saat itulah saat di mana pintu-pintu langit itu sedang Allah buka. Kalau pintu langit Allah buka, maka insya Allah doa yang kita panjatkan di dalamnya itu cepat naiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cepat diterimanya oleh Allah. Gitu. Fa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun sholih. Dan aku sangat bahagia, aku sangat menyukai, kata Rasulullah, saat pintu langit dibuka, aku sedang melakukan amal-amal soleh. Kan Rasulullah kalau lagi berpuasa, ya kalau amal manusia catatan yang sedang diangkat, itu Rasulullah senang ketika beliau lagi puasa. Dan ini ketika pintu langit dibuka, Rasulullah sangat menyukai beliau mengerjakan amal-amal soleh. Di antaranya adalah sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Jadi kerjain amal soleh, banyak berbuat kebaikan saat pintu langit sedang dibuka, khususnya ketika azan dikumandangkan saat sholat zuhur. Nah, ini jadi satu peringatan buat kita. Jangan sampai ketika pintu langit dibuka, kita lagi maksiat. Jangan sampai pintu langit dibuka, kita sedang ngomongin aib orang. Jangan sampai ketika pintu langit dibuka, kita sedang berbuat dosa. Nah, itu langsung dilaporin tuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai langsung gitu. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya maha mengetahui dan maha melihat. Jadi itulah diantara beberapa keutamaan daripada kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas. Semoga dikit banyak yang menjadi tambahan ilmu buat kita sehingga kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk kiranya kita sama-sama bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib khususnya dan sholat sunnah yang lainnya. Amin amin ya robbal alamin.